guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi gimana puasanya Ibu? Ya, first time tapping KB lagi puasa. Oke. Gimana puasanya Bang Ade? Alhamdulillah semua lancar. Harus semangat. Harus bersemangat dong kalau puasa. Jangan pura-pura. Nah, oke. Karena di puasa-puasa gini nih biasanya ada yang suka sweeping gitu, Bang. Oh iya. Harusnya semangat tuh puasanya ya, jangan Betul. semangat. Jangan semangat sweepingnya. Karena Gitu. kalau misalnya penonton tahu ya, misalnya penonton nggak puasa gitu kan, sekarang tuh rumah makan siang-siang tuh nggak ada yang buka, Bang. Wah, Di Jakarta banyak ah. Bang. Jarang, Bang. Kemarin nih, daerah Bang. dia nih Tangerang. Enggak loh, kemarin waktu pas aku halangan tuh kan kita makan tuh sama Cindy yang Iya. nonis itu. Oke, nice. Ya, Itu Bang, kita susah banget nyari kayak cuma di ada sekitar sini. Iya, Iya. cuma warteg satu itu juga lauknya cuma berapa gitu. Beberapa. Dan Terus kita itu beberapa hari kita makan itu mulu Bang. Itu. Nggak, itu kan hukum ekonomi, Iya. supply dan demand. Iya. Demandnya lagi rendah karena orang-orang Islamnya banyak yang Puasa, puasa, kan. iya. Jadi Cuma bukan karena dilarang kan? Oh nggak tahu, cuma intinya nggak banyak yang jualan itu Iya. ya Bang. Atau entah kalau kita mau ambil positifnya Bang, entah mungkin kayak tidur dulu lah, nanti bukanya nanti aja siang Siang-siang. sore-sorean gitu. Itu bisa. Atau negatifnya? Ada Jadi sweepingnya. dulu Takut. saya mau kasih catatan sedikit. Iya. Kalau kalian kesulitan mencari makan di warung-warung depan sini, Iya. datang ke mall. Oke. Oh iya. Di mall Buka. banyak. Itu anti sweeping ya Bang? Bukan hanya anti sweeping, yang makannya juga masih tetap banyak. Oke, ya benar juga. Tapi ada Bang yang lumayan rame, itu ada sweeping di salah satu warung. Ini Entah sweeping mungkin- ini apa sih? Sweeping itu kayak Razia gitu Iya, ya? razia, Iya. semacam razia gitu ya. Itu ada di Garut. Jadi ada di salah satu mungkin warung kopi kali ya. Jadi orang pelanggan-pelanggan di sana tuh lagi pada ngopi, ngerokok, santai banget gitu kan. Terus tiba-tiba ada beberapa umat Islam ya. Beberapa umat Islam yang datang terus kayak kok buka siang hari gitu kan. Nih kopi siapa nih? Kok Iya. tidak menghargai? Kenapa minum-minum kopi? Kamu nggak puasa? Iya. Gitu. Iya. Kamu nggak puasa, kamu tidak menghargai gitu. Sampai kayak nggak jelas gimana ceritanya, tiba-tiba kayak ada yang lempar gelas, terus kayak sampai ada kekerasan di situ. Oh. Terus kayak di videonya tuh memperlihatkan kayak customer tuh yang kayak aduh gitu. Ini di nggak Garut tahu. ya? Di Garut. Iya. Nah nggak tahu nih apa yang dilakukan sama umat-umat Islam ini yang nge-sweeping ini gitu. Terus juga ada juga di Palopo, tapi ini bukan sweeping kalau di Palopo Bang. Ya. Di Palopo di Sulawesi itu ada aparat Kapolresnya itu datang ke Migacoan. Migacoan kan buka tuh Bang biasanya siang-siang. Iya. Ya, Migacoannya buka terus ditegur. Kan udah ada surat edarannya kalau buka itu di atas jam 4 gitu, jam 4 Oh, WITA gitu. iya, iya. Kalau misalnya siang-siang janganlah buka-buka sampai ngelayanin dine-in tuh makan di tempat makan di gitu. tempat. Janganlah gitu kan. Karena Ya, semacam rame-rame. sweeping juga kan? Semacam juga sih jatuhnya gitu. Iya. Tapi kata Kapolresnya sih itu hanya imbauan katanya. Gitu. Tapi didatengin polisi. Didatengin sampai kayak pengelolanya tuh yang kayak Pak kita ada salah pembukaan. Jadi nurut ya? Jadi nurut, iya. Jadi nextnya kita nggak bakal ini lagi dan pelanggan di situ tuh yang tadinya makan perlahan-lahan hilang satu persatu gitu. Udah Takut pulang deh. ada polisi. Iya. Dan akhirnya di video itu rame lah Bang netizen kan yang kayak emang di Indonesia yang puasa semuanya puasa. Emang yang non muslim nggak boleh makan siang pas bulan Ramadan Iya, kayak iya, gitu. Jadinya pada marah gitu Bang. Yang jadi pertanyaan kenapa harus di atas jam 4? Ya nggak tahu Apanya? mungkin udah mendekati Itu kan si buka. polisinya bilang kayak kalau mau buka dine in harus di atas jam 4. Sebelum itu harus take away aja. Itu pun juga waktu pas mereka buka siang tetap dibilang harusnya buka jam 4. Kenapa Iya. jam 4 ya? Nah itu Iya, maksud iya. aku. Katanya why? siang tuh boleh tapi take away aja gitu. Iya. Nggak tahu jam 4 tuh menarik tuh. Kenapa jam 4? Kalau jam 4 datang udah boleh buka. Mungkin yang mesen itu untuk buka kali ya Bang. Mungkin kepikirannya Iya. pesan dari jam 4 buat buka puasa mungkin. Kadang kita kalau pesen jam 4 aja nyampe 5:30 gitu. Iya bisa karena rame ya Ini orderan. daerah kamu ada nggak? Kamu dengar nggak daerah? Kamu kan Tangerang. Enggak, daerah aku lebih ke tutup aja.
kayak kadang ngelihat Iya. mana yang siang-siang gak ada yang jualan. Paling warteg gitu. jadinya yang pintunya biasanya kebuka 2, ini 2-2 ketutup Tapi gitu. anehnya Tapi kan lampunya nyala. biasanya kan kayak di warteg tuh kayak ada hordengnya gitu kan. Iya. Nah ini bener-bener tahun ini ya Bang aku perhatiin siang-siang tuh tutup aja. Ya, mungkin takut ya. Bisa Mungkin jadi. karena udah di tahun-tahun lalu dia selalu diserbu kali, di sweeping kali, atau tahun ini sudah ada yang memperingatkan, jangan ya nanti ya, jangan sampai buka. Tapi buat saya sih satu hal nih ya, istilah yang paling tepat untuk ini semua adalah ini betul-betul memalukan. Saya itu umat Islam, dan saya rasa sweeping semacam itu dimanapun itu terjadi, bahkan kalau itu juga terjadi di Jakarta misalnya, yang saya tahu sih enggak ya, tapi mudah-mudahan enggak. Tapi kalau sampai terjadi itu betul-betul memalukan. Umat Islam macam apa yang merasa dia harus sampai mensweeping, merazia, menyerang orang-orang yang sedang buka puasa di saat hari puasa? Itu sama sekali nggak layak, nggak boleh, itu memalukan, cemen banget gitu loh orang-orang. Saya ini puasa ya, ya kita puasa lah ya. Kita kan juga nggak peduli amat kalau ada orang-orang makan di depan kita kan. Kamu merasa terganggu nggak? Lapar nggak? Ya lapar sih kali. Iya, Kan iya. kita nggak akan. Dengar Egra ngunyah gitu nih. Kita kalau misalnya lagi puasa kayak kadang kan nonton mukbang gitu ya. Kayak ya udah gitu Mukbang aja. tuh tuh. video ya. Mukbang tuh Iya. kayak show makan Iya. gitu. Banyak makanannya. Tahu dia sibuk sweeping ya, padahal kita yang puasa aja dengan sukarela menonton mukbang kadang. Lewat di TikTok, aduh komennya kan biasanya kalau TikTok makanan lewat jam 12 siang, Iya. lewat jam 1, tapi tetap ditonton. Tetap Iya. ditonton. Nah, ini malah maksa-maksa. Tapi nggak tahu ya. Menurut kalian mereka melakukan itu kenapa? Aku sih nggak ngerti ya, apakah karena kalau dari narasinya kan kayak hormatilah yang berpuasa. Mungkin dari kecil dia didoktrin yang kayak ya kamu kalau misalnya nggak puasa ya harus hormatin lah yang puasa. Mungkin jadinya kayak mengatur semuanya, jadinya kayak ya udah kalau misalnya satunya nggak puasa harus yang ngumpet-ngumpet Iya. gitu loh Bang. Kan itu Janganlah gitu. buat saya sih, ini beberapa kali saya dengar percakapan di YouTube juga. Saya juga pernah wawancara orang yang bilang bahwa sebetulnya yang harusnya kita lakukan adalah menghormati yang tidak berpuasa. Ya. Yang tidak berpuasa di Indonesia itu sebetulnya minoritas. Dan seperti yang kamu katakan tadi ya, orang-orang yang tidak berpuasa kan butuh makan, butuh minum pada siang hari. Ya kalau dia show gitu ngeledek-ledek kita gitu. Enak nih. Gampar aja Bang. Gampar aja. Tapi kalau teman dekat juga kan paling kita geli-geli kan. Iya. Tapi mereka pada dasarnya harus dihormati hak-haknya untuk memenuhi kebutuhan dia kan. Pertama-tama yang tadi dikatakan, kalau dia ternyata memang agamanya sendiri tidak mengharuskan dia berpuasa. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang ateis kali ya, kan punya hak dong untuk makan siang, untuk beli minuman, beli makanan. Ya untungnya kalau di Jakarta ada di mall. Ya. Kedua, orang Islamnya sendiri kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, ya hak dia juga dong yang harus dihormati. Kenapa kita harus memaksakan agar semua orang itu tidak berpuasa, semua orang itu berpuasa kan? Jadi saya pertama menganggap mindset orang-orang yang melakukan itu udah salah sejak awal. Atau dia kepengen kelihatan seperti orang-orang Islam yang memperjuangkan kebenaran Oke. gitu. Khilaf. Apa? Khilafah. Karena aku dulu diajarin memang dari kecil Bang, kan aku kecil SD SMP kan di sekolah Islam memang yang kayak kalau misalnya kamu nggak puasa ya kamu hormatin orang yang puasa. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi nggak puasa nih Bang, Iya. itu bener-bener aku yang kayak mojok di pinggir makan Iya. gitu bener-bener. Itu pun masih ketahuan dan orang yang kayak kita nggak puasa masih kayak gitu. Nggak kan itu artinya gini. Kalau kamu merasa harus mojok sembunyi-sembunyi, itu kan bukan menghargai sih. Itu takut aja. Takut ngumpet jadinya. Menghargai itu ya menurut saya sih bentuk-bentuk menghargai itu adalah seperti misalnya ya kita tidak show off lah. Kita nggak terlalu nunjukin bahwa kita mau makan-makan nih. Dan biasanya juga orang-orang yang nggak berpuasa tuh kalau itu terjadi mereka akan minta maaf. Sorry ya. Iya maaf ya. Iya. Ini kasus yang tadi Garut itu. Mereka udah makan di warung,
pasti di warung itu nggak ada orang puasanya. Ngapain Iya. orang puasa di situ ya? Nggak mungkin kan? Mungkin. Ya, orang-orang yang berpuasa akan memilih berada di luar warung. Ya kalau mau menghargai ya agak ditutup. Saya sih ngerti kalau agak ditutup, jadi jangan sampai kelihatan. Itu respect yang inilah, yang sederhana lah ya. Tapi kalau sampai harus ketakutan gitu, di razia, didatangi satu persatu, yang mendatangi itu punya hak apa sih melakukan itu? Kalau yang di mana tadi yang kamu bilang di Gacoan, Di Palopo. di Palopo itu juga gak aneh. Kamu bilang polisi kan? yang Polisi. ngapain sih polisi ngurusin orang puasa nggak puasa? Kalau aku nih lebih kayak kalau kita dari menjurus ke Islamnya banget ya Bang. Kalau aku udah mulai mempertanyakan dari sistematisnya sih. Karena kalau kita telusurin soal sweeping itu kan sebenarnya nggak ada tindakan apa ya, kayak nggak ada dasar hukum yang nggak ada dasar hukumnya, dan kalau misal ada benar-benar harus dilakukan sweeping itu juga harusnya dilakukan sama aparat. Ya. Jadi bukan sama ormas Islam. Nah kalau misal nih kita lurusin lagi, misal kayak di Palopo itu, misal kalau kita itu anggaplah sweeping, aparat itu kalau misal mau sweeping harus ada dasar hukumnya kan Bang. Dasar misal aturannya apa. Masalahnya soal si sweeping bulan Ramadan ini itu juga masih sebatas perda atau apa, bukan yang undang-undang secara negara bahkan gitu. Kayaknya dalam kasus Palopo tadi nggak ada perdanya, buktinya cuma ngimbau. Surat edaran gitulah. Iya kan, dan itu juga nggak absolut kan, Iya, aturannya nggak yang absolut. harus dipatuhi gitu kan. Jadi aku sih mulai concernnya di situ tuh Bang, kayak lu wewenang apa sih lu? Dari siapa sih lu disuruh gitu? Iya. Makanya itu pertanyaan besar jadinya. Iya, dan kalau aku sebagai yang menjalankan puasa, aku sih lebih yakin bahwa puasa itu tanggung jawab kita sendiri sih. Masing-masing. Jadi kayak mau godaannya sebanyak apa, kalau kita memang sudah merasa bertanggung jawab untuk ibadah puasa kita sendiri tuh, ya udah keep. Iya, it to yourself. Iya, bahkan kalau bahasa orang nggak tahu ya ini bener atau nggak ceramah, tapi kan kalau kita lebih makin banyak cobaannya, makin banyak pahalanya, misalnya gitu. Iya. Kalau mau dilihat dari situ, boleh. Iya. mau lihat dari situ. Iya kan. Tapi nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Nggak, maksud saya gini, kalau saya sih udah sampai tahap barangkali ketika saya berada di usia kalian nih, memang masih ada tuh. Jadi kayak ngelihat es krim kepengen, ngelihat orang makan McD kepengen, bla 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 gitu ya. Tapi sebetulnya begitu orang itu sudah sangat terbiasa menjadikan puasa itu sebagai sesuatu yang memang wajib dilakukan dalam hidupnya, itu pelan-pelan, ya saya nih misalnya semakin tua, udah semakin nggak peduli, udah semakin nggak terganggu. Bahkan misalnya gini deh, tiba-tiba di antara kita nih ada orang yang pucat, sakit, kelihatan lapar dan segala macam, kan bawaan kita adalah justru mengatakan bahwa udah deh batalin aja, ya nggak apa-apa kok, gitu kan? Nggak tega ya. Nggak tega kita ngelihat orang yang sakit, kurang kok sampai menderita gitu ya, sampai gara-gara puasa. Jadi mestinya memang hal semacam itu yang diajarkan secara publik, ya. Yang sayangnya di Indonesia ini misalnya kayak majelis ulama kita nih, boro-boro ngomong kayak begini. Padahal majelis ulama kan bisa ngomong. Nggak, artinya dia punya rujukan hukum atau rujukan fatwa juga sih. Dan itu semakin mengecewakan. Kita harus terbiasa mengajarkan orang-orang Islam, sebetulnya juga orang-orang Kristen ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, bahwa kewajiban-kewajiban agama itu bukan sesuatu yang layak jadinya dijadikan sumber perpecahan, konflik. Iya. Kan kalau yang di Palopo itu kan bapak polisinya bilang ini demi ketertiban bersama gitu kan. Maksudnya kayak ya kan mereka makan tertib dong, nggak mungkin makan sambil wah, nggak mungkin gitu. Dan kan. nggak akan ganggu orang yang nggak akan jalan di ganggu, luar. iya. Dan ini bikin malu Indonesia sih. Karena kalau kita lihat maksudnya gini, Indonesia itu kan bukan negara muslim ya Bang. Ya. Itu Kan, iya, bukan banyak. negara muslim. Bahkan masalahnya kalau kita bandingin sama negara mayoritas muslim gitu ya, setara sama Indonesia kayak Turki, Lebanon sama Malaysia, itu mereka restorannya buka-buka aja tanpa ancaman sweeping. Oh. Itu jadi yang kayak kenapa di Indonesia kayak gini? Iya. Itu yang jadi Bahkan Malaysia ya. Iya, Malaysia. tetap Kamu menyebut buka. Malaysia. Kalau Turki emang saya ngerti dia memang relatif mereka kuat Islamnya, tapi kan relatif
sekuler ya sebetulnya aslinya ya. Kan baru belakangan nih datang gelombang Islam ini. Cuman bahkan gelombang Islam yang datang belakangan ini ternyata cukup toleran terhadap ya hal-hal semacam ini. Ini kan soal ibadah individual, puasa, sholat, zakat itu semua ibadah individual yang jangan dipaksa-paksakan secara kolektif. Lakukan aja apa yang harus dilakukan. Kalau si orang yang memang kita percaya bahwa orang yang tidak berpuasa itu berdosa, ya udah tanggung aja sendiri. Toh dia tidak akan membawa kita semua menjadi turut berdosa kan? Iya, dan masalahnya aksi sweeping ini juga, misal gini kan, kalau orang-orang yang konservatif atau yang kayak gitu-gitu kan suka, misal rujukannya dari Rasulullah gitu ya, Rasulullah dulu ngapain. Nah, kalau aku sih nyari Rasulullah tuh nggak pernah ya yang namanya sweeping gini. Dia tuh nggak pernah tuh kayak nyuruh warung tuh nggak boleh buka gitu. Nggak ada tuh riwayat bahwa Rasulullah tuh pernah ngelakuin itu. Bahkan dia tuh sangat toleran loh sama orang-orang yang nggak puasa dengan alasan tertentu. Misal dia nonis, misal dia lagi hamil atau apa. Justru kalau Rasulullah tuh ngajarin kita untuk lebih toleran loh. Kalau misal ada yang puasa dan tidak berpuasa, yang puasa malah harus toleran nih sama yang nggak berpuasa gitu. Nggak ada tuh sweeping itu tuh rujukannya dari mana gitu. Nah itu jadi kita juga minta tolong sama masyarakat nih, sama penonton, kalau Anda menonton tolong kasih tahu ya sama teman-teman gitu ya. Jangan dong, jangan larang-larang gitu. Iya. Lebih sabar, lebih menerima lah bahwa keberagaman kita ini. Karena di satu sisi misalnya tadi Bang Ade bilang kan kenapa buka jam 4 atau kayak gimana, karena pelanggannya baru ada jam segitu. Tapi nyatanya kalau misalnya dari sisi bisnis mungkin ya, kalau misalnya jam bukanya itu kayak jam 4 misalnya sampai malam gitu ya, itu malah ada yang ngitungnya malah jadi rugi Bang. Maksudnya kan ya bisa aja gitu kalau misalnya bukanya normal kayak biasa kan ada pelanggan-pelanggan yang nggak puasa yang bakal dateng gitu kan. Jadinya rugi warungnya. Ruginya makin rugi karena bahan-bahan makanan biasanya di Ramadan tuh malah naik menjelang lebaran. Jadi udah waktu operasionalnya makin dikit, barang bahannya makin naik. Udahlah kapan ini untungnya? Kapan untungnya? Nah, kita harus adil dong. Iya. Mereka memang betul-betul nafkah mereka itu, hajat hidup mereka diperoleh dari jualan kan. Yang sok-sok tahu lah. Si orang-orang yang marah-marah ini kita nggak tahu kan duitnya dari mana sih. Oke, ya. Kali ada yang bayar. Oke. Oke, jadi nanti kita buka puasa di kita ke warung kopi, minta di sweeping. Buat penonton, kantor kami ini sekelilingi oleh tempat makan, banyak tempat makan. Jadi kalau kami sih aman. Iya, itulah masalah sweepingnya juga targetnya ke warung-warung kecil aja ya. Coba sweeping di mall, berani nggak? Aduh, udah digeret dulu sama security ntar. Iya. Pak macem-macem Pak saya. Agak pengecut sih. Aduh, oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten mau bahas ini Kak, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye bye. Bye.